Kalau mereka masih mengindahkan, baru kita akan membuat satu laporan tindakan hukum. Di mana letak salah saya? Tetapi saya sudah bilang, kalau memang menurut Pak Dodi situ saya salah, saya sudah sampaikan ke wartawan kemarin kan sudah saya sampaikan. Oke, tidak ada masalah. Kalau memang itu salah menurut Pak Dodi, ya saya minta maaf. Jadi kalau nanti Faisal menghalang-halangi, belum ada eksekusi untuk perwalian kepada dia, maka kita akan membuat satu laporan baru lagi terhadap Faisal. Ya, apanya dia eksploitasi? Emang kami cari duit sama anak itu? Ya, kalau menurut saya sih, nggak ada lah ke situ. Itu menurut saya. Jadi makanya ada hal-hal yang perlu saya tanggapi, ada yang enggak. Jadi nggak usahlah saya tanggapi seluruhnya. Itu aja sih. Perseteruan Dodi Sudrajat dan Haji Faisal kini memasuki babak baru. Baru-baru ini Dodi Sudrajat melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas melayangkan somasi kedua untuk Haji Faisal dan putrinya Fuji Utami dengan dugaan pencemaran nama baik dan eksploitasi anak. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Dodi Sudrajat mengaku melayangkan surat somasi kedua kepada Haji Faisal lantaran tidak mengindahkan surat somasi yang pertama. Alih-alih menemukan titik temu, justru perseteruan kedua besan itu semakin tajam. Tidak main-main, Farhad dalam somasi yang dibuatnya memberi waktu 7 kali 24 jam kepada Haji Faisal untuk mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Sebab jika Haji Faisal kembali tidak membalas somasi kedua yang telah dilayangkan, Farhad secara tersurat akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan pidana. Lantas, seperti apakah tanggapan Haji Faisal terkait somasi kedua yang dilayangkan kuasa hukum besannya itu? Dan benarkah Haji Faisal juga akan mengambil langkah hukum jika nantinya memang diperlukan? Hai Cumi Lovers, bersama Cumikian Indah, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Alih-alih menemukan titik temu untuk meredakan permasalahan yang ada, tetapi yang terjadi sebaliknya jalan damai seakan buntu hingga perseteruan Haji Faisal dan Dodi Sudrajat kini semakin sengit. Farhad Abbas yang kini menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat menganggap Haji Faisal telah merendahkan kliennya terkait asuransi. Karena hal itulah ia melayangkan surat somasi. Tidak sekali, tetapi 2 kali. Dalam somasi kedua yang dilayangkan, Farhad tidak segan mengambil langkah hukum jika Haji Faisal kembali tidak mengindahkan somasi yang telah dilayangkan. Ya, tentunya kenapa somasi kedua itu dikirimkan adalah karena pihak yang tersomasi itu mengabaikan, tidak membalas peringatan, teguran daripada klien kami. Nah, otomatis kan niatnya Pak Dodi ini adalah mempidanakan Faisal dan Fuji. Ya, karena dianggap ada perbuatan-perbuatan dianggap mencemarkan, kemudian ada sikapnya eksploitasi anak. Nah, kita coba yang kedua. Kalau mereka masih mengindahkan, baru kita akan membuat satu laporan tindakan hukum. Memang mereka sangat berani gitu. Harusnya dia minta maaf. Ini kita suruh minta maaf kan. Faisal tuh semenjak sering masuk TV dan isi konten, dia berubah. Udah jadi orang yang so hebat, jauh dari suasana keakraban. Hanya ramah baik kalau ada wartawan, di muka orang pencitraan. Tapi kalau dengan Dodi, wah, mereka kayak apa ya, kayak musuh bebuyutan. Padahal mereka ini udah dikit lagi mungkin jadi buyut kan.
Masih muda mereka itu sebenarnya. Cuman memang usia-usia pensiun yang harus tidak mengurus cucu. Nah, harusnya bersyukur kalau Dodi dan Mayang mau merawat gitu. Ini malah memperbanyak pembantu, memperbanyak petugas keamanan dan lain hanya untuk merawat Gala. Jadi sebaiknya mereka ini bijaksana. Karena masyarakat yang menilai gitu. Dan yang kami hadapi ini bazar-bazar gitu. Mana ada berani orang akun resmi mau menghina kita, mau masuk penjara kalian. Nah, jadi jangan juga baca di Farhad dihujat, Dodi dihujat, enggak. Kita nggak ngapa-ngapain. Yang gugatnya Faisal, yang kuasai mereka Faisal, yang menikmati rumah itu Faisal dan keluarga. Dodi nggak ngapa-ngapain. Hanya baru kita tes ngomong, Dodi harus punya kamar, harus sama-sama di situ. Kok marah gitu? Ya kalau masyarakat marah ya Faisal harus bela, Dodi nggak seperti itu. Kita nggak seperti itu gitu. Sekarang Dodi nggak pernah injak rumah itu, tiba-tiba kalian yang menikmati rumah itu kok Dodi yang diejek. Gitu. Itu kan pendapat pribadi saya sebagai pengacara. Ya pasti mereka inginkan LP kan, mungkin biasa kan mediasi di kepolisian. Gitu. Tapi kan sebenarnya mereka ini kan sudah pesanan aja. Jadi mereka harusnya lebih merendahkan hatinya gitu. Toh pasca Dodi banding kan Faisal merasa bahwa hingga saat ini Gala masih status quo karena belum ada keputusan yang berkekuatan hukum itu belum inkrah. Nah, jadi disinilah kemarahan daripada Faisal terhadap Dodi kita lihat di berita. Tapi yang jelas Dodi memiliki hak untuk bertemu. Jadi kalau nanti Faisal menghalang-halangi, belum ada eksekusi untuk perwalian kepada dia, maka kita akan membuat satu laporan baru lagi terhadap Faisal. Yang jelas, saya sudah berusaha untuk menghubungi Faisal, tidak ada respon, tidak ada komentar dia tentang kapan waktu bisa bertemu Gala dengan Dodi dan Mayang. Kalau kita belum mendengarkan dan kita anggap belum, kan suratnya aja kan minta maaf kan. Ya terima kasih kalau dia mengaku minta maaf, buktikan di mana dia minta maafnya kan gitu. Jangan sampai cuma mengaku minta maaf tapi ternyata tidak kan. Buktinya masih ada berita-berita tentang Faisal mempertanyakan tentang uang itu. Padahal kan uang pertanggungannya itu kan hak manfaat atas uang tersebut adalah Dodi. Jadi mau Dodi gunakan, Dodi habisin itu haknya Dodi. Cuman Dodi punya tiket baik, belum menggunakannya. Pasti mungkin untuk Gala juga. Gitu. Kalau Dodi menikmati, nggak perlu si mantan istrinya marah. Karena memang Vanessa ingin kalau satu saat dia meninggal, adalah kenang-kenangan buat bapaknya, buat orang tuanya. Bukan warisan itu polis asuransi yang memberi keuntungan buat membayar premi, kemudian bermanfaat pertanggungan buat penerima manfaat, itu ayah kandung daripada Vanessa Angel almarhum. Kalau somasi untuk Pak Faisal itu berkenaan dengan masalah asuransi yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Faisal dan tidak ada kontribusinya sama sekali dengan premi asuransi yang sedikit pun tidak dibayarkan oleh Pak Faisal. Tapi setelah cair dia sangat-sangat ngotot dan meributkan asuransi ini, yang mana penerima manfaatnya adalah saya, Dodi Sudrajat, atau ahli warisnya saya, dan asuransi itu saya sudah serahkan kepada Profesor Bambang Saputra. Saya sudah serahkan, ya itu kan Bang Farhad ya yang somasi masalah eksploitasi anak, dan sudah saya serahkan ke Bang Farhad lah, biar Bang Farhad nanti yang jelaskan. Di mana letak salah saya? Tetapi saya sudah bilang, kalau memang menurut Pak Dodi situ saya salah, saya sudah sampaikan ke wartawan kemarin kan sudah saya sampaikan. Oke, tidak ada masalah. Kalau memang itu salah menurut Pak Dodi, ya saya minta maaf.
Dan tidak ada niat dalam hati saya untuk melecehkan dia, untuk merendahkan dia, tidak ada. Jadi ini sudah saya klarifikasi yang kedua ini. Jika seandainya menurut Pak Dodi itu salah, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf dan tidak ada niat di hati saya untuk melecehkan dan untuk merendahkan Pak Dodi ataupun siapapun. Hanya betul-betul ingin menanyakan sudah cair apa belum. Kemudian saya tanyakan itu dasar dan alasan saya karena saya ikut tanda tangan. Tidak hanya Haji Faisal, putri sematawayangnya Fuji Utami juga mendapatkan somasi kedua dari pihak Dodi Sudrajat melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas. Somasi kedua yang dialamatkan ke Fuji karena diduga kekasih Thorik Halilintar itu telah melakukan eksploitasi anak dengan membuat konten yang dapat dikonsumsi publik. Dalam penuturannya, Farhad menganggap hubungan Fuji dan Thorik tidak pantas dilakukan di saat bersama gala yang kemudian diunggah di media sosial. Karena hal itu pula, Dodi sempat merasa keberatan jika gala ikut dijadikan konten. Lantas bagaimanakah Haji Faisal menanggapi surat somasi kedua yang dilayangkan oleh pihak Dodi kepada dirinya dan putrinya? Seperti apa pula tanggapan Haji Faisal terkait tudingan Fuji telah melakukan eksploitasi anak? Dan benarkah ayah Bibi Andriansyah itu pun merasa tidak keberatan jika memang harus menempuh jalur hukum? Nggak ada kaitan bucin. Nah itu kan bucin hanya orang besar-besar kan. Tapi intinya proses percintaan mereka yang kita anggap, karena mereka kan satu rumah gitu. Kemudian beberapa konten yang memang mereka menggunakan nama gala dan untuk mengeksploitasi anak itu aja. Artinya ruang untuk bertemu Dodi dibatasi, tapi ruang ketemu umum publik dilonggarkan. Ya apanya dia eksploitasi? Emang kami cari duit sama anak itu? Ya kalau menurut saya sih nggak ada lah ke situ. Itu menurut saya. Jadi makanya ada hal-hal yang perlu saya tanggapi, ada yang enggak. Jadi nggak usahlah saya tanggap keseluruhnya itu. Oke, jelas. Apa hubungannya persoalan ini dengan itu, dengan si Puji? Puji itu menjalankan hidup, menikmati hidup. Apa urusannya? Hak wali saya yang memperjuangkan, hak asuh saya. Apa hubungannya dengan anak saya? Anak saya biarkan aja mereka merdeka. Indonesia sudah merdeka loh. Ya makanya di satu sisi di sini di Semasi, di satu sisi dia mendapat penghargaan malah untuk itu. Makanya saya pulang aja lah kepada masyarakat, kepada netizen yang akan menilai, itu aja sih. Ya, bagaimana kelanjutannya nanti ya saya sih siap aja saya. Pihak keluarga sih siap aja. Kalau umpamanya mau ke jalur hukum saya juga siap saya. Amanah saya siap. Tetapi kalau memang apa yang saya kan sudah saya ikutin mau dia. Salah menurut dia ya saya minta maaf udah. Jadi kalau memang belum puas ya terserah dia aja lah, itu aja sih. Meski perselisihannya dengan Dodi Sudrajat kian tajam, Haji Faisal mengaku dari awal dirinya sebenarnya ingin berdamai dengan besannya itu. Baginya semua permasalahan yang ada saat ini telah menguras waktu dan energinya. Lantas, apakah ada maksud lain di balik senandung lagu perdamaian yang ia nyanyikan? Mungkinkah itu dilakukan sebagai bentuk sindiran kepada besannya Dodi Sudrajat? Pertama terlalu banyak masalah. Iya, terlalu banyak masalah, terlalu banyak yang harus ditanggapi. Jadi nggak perlu tertanggapi. Jadi yang simpel-simpel aja. Jadi kita bisa enjoy. Jadi perdamaian, banyak yang suka damai, tapi perang makin ramai. Ya kan sudah saya bilang, semalam pun juga saya sudah sampaikan. Saya sih dengan siapa saja mau saja saya bertemu. Tapi orang-orang yang, kalau sifatnya orang-orang yang memojokkan saya, orang-orang yang memojokkan anak saya, baik menantu saya atau cucu saya, tentu saya ya terus terang saja, saya memang nggak kepingin ketemu saya dengan orang-orang seperti itu. Orang yang salah saja, baik saya, ya anak saya, ataupun cucu saya, salah aja semua yang begini salah, begitu salah. Memang saya terus terang aja nggak ingin saya ketemu dengan orang-orang itu. Nah, untuk apa gunanya saya ketemu?
apa urusan? Kita kan punya perasaan, kita kan punya hati nurani. Seharusnya orang itu juga seperti itu dia terhadap kita. Jadi saya rasa seperti itu aja lah jawaban saya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.